Baik, langsung saja. Yang pertama, definisi wakaf. Wakaf adalah suatu amal jariah yang dilakukan oleh seorang muslim untuk menyumbangkan harta benda, baik berupa uang, tanah, bangunan, atau aset lainnya, untuk tujuan yang bermanfaat dan berkelanjutan. Dalam istilah syariah, wakaf berarti menahan harta tertentu dan mengalihkan manfaatnya kepada pihak lain atau masyarakat luas. Selanjutnya ialah rukun dan syarat wakaf. Dalam hukum Islam, wakaf memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar wakaf tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan syariat. Rukun dan syariat wakaf. Rukun adalah unsur yang harus ada dalam suatu tindakan atau perbuatan hukum. Yang pertama, wakif adalah orang yang menyerahkan hartanya untuk diwakafkan. Yang kedua, maukuf adalah harta benda yang diwakafkan. Yang ketiga, maukuf alaih atau pihak yang menerima manfaat dari wakaf. Dan yang keempat, sigot adalah pernyataan dari wakif dan penerimaan dari penerima wakaf. Syarat wakaf. Yang pertama, syarat wakaf. Syarat wakif. Wakif harus memiliki kemampuan hukum, yaitu sudah baligh, berakal sehat, dan memiliki harta secara penuh. Wakif harus menyerahkan harta dengan niat ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dan yang kedua, syarat maukuf. Harta yang diwakafkan harus jelas jenisnya, kepemilikannya. Harta tersebut harus memiliki yang bermanfaat dan tidak mudah rusak, misalnya tanah, bangunan, atau aset produktif lainnya. Dan selanjutnya, jenis-jenis wakaf. Wakaf dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan, bentuk, dan cara pengelolaannya. Jenis-jenis wakaf yaitu yang pertama, wakaf ahli atau wakaf keluarga. Wakaf ini bertujuan untuk kepentingan keluarga atau keturunan wakif. Yang kedua, wakaf khairi atau wakaf umum. Wakaf ini bertujuan untuk kepentingan umum tanpa batasan tertentu. Dan yang ketiga, wakaf produktif. Wakaf produktif adalah wakaf yang dilakukan dengan tujuan penghasilan keuntungan ekonomi. Dan yang keempat, wakaf tunai. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang tunai. Dan yang kelima, wakaf edukatif. Wakaf yang ditunjukkan khusus untuk kependidikan. Dan yang ketujuh, wakaf sosial. Wakaf yang diarahkan untuk kegiatan sosial. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, penjelasan selanjutnya adalah dasar hukum wakaf. Nah, wakaf itu sendiri di dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari Al-Quran, hadis, maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut ada beberapa dasar wakaf. Dasar hukum dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ayat ini itu menunjukkan keutamaan sedekah atau wakaf di jalan Allah, di mana harta yang diberikan dengan niat yang baik akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Yang selanjutnya, dasar hukum dalam hadis. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Wakaf termasuk dalam kategori sedekah jariah, yang pahalanya itu terus mengalir meskipun pewakaf telah meninggal. Yang selanjutnya, dasar hukum wakaf di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang ini mengatur tentang segala aspek pengelolaan wakaf di Indonesia, melalui dari definisi wakaf, wakif, harta benda wakaf, nazir atau pengelolaan wakaf, hingga lembaga yang berwenang mengatur wakaf di Indonesia. Di dalam undang-undang ini, wakaf diperkenalkan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat ekonomi umat melalui pengelolaan dan profesional dan modern.
Yang selanjutnya, Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. PP ini menjadi pedoman teknis pelaksanaan wakaf yang mengatur detail bagaimana wakaf itu harus dikelola, peranan pemerintahan dalam pengawasan, dan mekanisme penyelesaian wakaf. Yang selanjutnya ada manajemen wakaf dan peranannya dalam perekonomian manajemen wakaf. Manajemen wakaf itu merupakan proses pengelolaan harta agar dapat memberikan manfaat secara operasional kepada masyarakat. Pengelolaan ini itu meliputi aspek perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengguna dan pemanfaat harta wakaf. Pengelolaan yang baik sangat penting agar harta wakaf tidak hanya terjaga keberadaannya tetapi juga dapat dimanfaatkan secara produktif. Nah, aspek-aspek manajemen wakaf yang pertama, perencanaan. Menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk pemanfaatan harta wakaf termasuk penentuan jenis investasi yang sesuai. Yang kedua, perorganisasian. Menentukan struktur organisasi pengelolaan wakaf atau nazir yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaporan penggunaan harta wakaf. Yang ketiga, pelaksanaan. Melakukan kegiatan sesuai rencana termasuk pengelolaan keuangan penggunaan harta wakaf untuk kegiatan sosial atau ekonomi. Yang keempat, pengawasan. Memastikan bahwasannya penggunaan harta wakaf itu sesuai dengan tujuan awal serta melakukan evaluasi berkala terhadap hasil pengelolaan. Peranan wakaf dalam perekonomian itu di antara lain yang pertama meningkatkan kesejahteraan sosial, yang kedua sumber pembiayaan pembangunan, yang ketiga pengembangan ekonomi umat, yang keempat penguatan ekonomi syariah, yang kelima mendorong partisipasi masyarakat. Fungsi dari manajemen wakaf itu sendiri memiliki beberapa fungsi penting yang berkontribusi pada aktivitas penggunaan dan pengelolaan harta wakaf. Berikut ada beberapa fungsi. Fungsi yang pertama, optimalisasi penggunaan harta wakaf. Nah, manajemen wakaf bertujuan untuk mengelola harta wakaf agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Ini itu termasuk pengembangan strategi evaluasi yang tepat agar harta wakaf dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi umat. Melalui manajemen yang baik, harta wakaf itu dapat dialokasikan untuk usaha produktif yang mampu memberikan pendapatan bagi komunitas. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya secara efisien. Ini itu berfungsi untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan secara efisien itu termasuk pengelolaan keuangan aset dan tenaga kerja agar semuanya itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan wakaf. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Fungsinya itu mencakup penciptaan sistem transparansi dan akuntabilitas melalui laporan keuangan dan aktivitas yang jelas. Para donatur itu dan masyarakat itu dapat mengetahui penggunaan harta wakaf serta dampak bagi komunitas. Yang keenam, perencanaan dan pengawasan. Manajemen wakaf itu mencakup perencanaan jangka panjang, pengawasan berkelanjutan, serta pelaksanaan program-program wakaf. Yang ketujuh, meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat itu akan lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf. Hal ini itu mendorong pelanggan dana dan partisipasi aktif dalam pengelolaan wakaf. Fungsi-fungsi manajemen wakaf ini sangat penting dalam memastikan bahwasannya harta wakaf itu dikelola dengan baik, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan berkontribusi pada pembangunan sosial serta ekonomi umat.